Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada satupun zat yang layak untuk disembah kecuali adalah Allah, dan kita mencoba untuk menyembah Allah dengan keseluruhan daripada diri kita, yaitu adalah dengan perkataan, dengan perbuatan kita, bahkan dengan lintasan-lintasan pemikiran kita. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya kita memohon ampun, kepadanya kita memohon seluruh daripada hajat-hajat kita, karena kepadanya jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan sifat rahmah beliau, sifat rahmahnya Allah itu didahulukan daripada seluruh sifat-sifat yang lain. Karena dengan sifat rahmah itulah semua kesalahan-kesalahan kita akan diabaikan oleh Allah, seluruh kekurangan-kekurangan kita akan disempurnakan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, kita semua dikumpulkan pula seperti ini di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita sebut-sebut namanya di dalam lisan-lisan kita. Kita coba untuk mendawamkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita mencoba untuk mendawamkan pula salam kita kepada beliau dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Kita mencoba pula untuk senantiasa mencintai beliau, merindukan beliau, kangen kepada beliau dengan seluruh ucapan kita pula dan seluruh perbuatan-perbuatan kita. Meskipun kita semua pastilah jauh daripada sempurna dalam contoh kita terhadap Rasulullah, tapi kita juga berharap kepada Allah mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menutupi lubang-lubang ketidaksempurnaan kita dalam mencontoh beliau. Dan sebagaimana pula Allah kumpulkan pada hari ini, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada satupun syafaat yang bisa diharapkan kecuali syafaat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, jamaah Masjid De Latinos yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati. Mungkin sudah 2-3 tahun kita tidak berjumpa. Sekali berjumpa macet lalu kemudian telat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena masih dikalibrasi perjalanan dari Bogor ke Jakarta, ternyata lebih sama parahnya kayak Jakarta ke Tangerang gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi sebuah bagian daripada pahala, karena tentunya pastinya ibu-ibu dan bapak-bapak tidak berada di sini kecuali karena ilmu. Nah, mudah-mudahan dalam perjalanan mencari ilmu, dalam perjalanan menanti, ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan-tambahan pahala bagi kita semuanya. Ibu dan bapak sekalian insyaallah dirahmati Allah. Jadi pada hari ini tema yang coba aku pilih adalah menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Beberapa waktu ini aku coba untuk merenung dan coba untuk sedikit introspeksi. Sebenarnya kita layak enggak sih disebut sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agaknya terlalu riskan, agaknya terlalu beresiko. Kenapa beresiko? Karena kalau kita sudah bilang bahwa kita adalah pengikut Rasulullah, maka itu seolah-olah orang ngelihat kita itu kayak kita punya banyak beban. Orang ngelihat kita seolah-olah semua tindakan kita dan semua ucapan kita itu pasti nanti akan distandarkan dan akan dinilai dengan Rasulullah. Padahal kan kita nggak akan pernah bisa untuk menjadi seperti Rasulullah. Maka aku pikir gini, mungkin lebih fair, mungkin lebih adil kalau kita itu ngakunya adalah pengikut Rasulullah wannabe gitu kan ya. Atau pengen jadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena ternyata kita itu banyak tidak fair dalam mengikuti Rasulullah. Kenapa banyak tidak fair? Ada orang yang mengikuti Rasulullah tanpa dia itu mau untuk mengikuti keseluruhan daripada hidup Rasulullah. Ada yang merasa sudah mengikuti keseluruhan, tapi sebenarnya dia motong banyak sekali daripada contoh itu daripada Rasulullah. Dan sejujurnya aku juga takut dengan hal-hal yang kayak gitu.
Jangan-jangan selama ini yang kita kira sebagai kita ini kayak ngikutin Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah, jangan-jangan kita masih belum sempurna. Makanya kajian pada kali ini kita coba untuk balik lagi kepada sesuatu yang sangat awal-awal, sangat mendasar, yaitu bagaimana kita mencoba menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak mengklaim, tapi kita coba sama-sama belajar. Kenapa? Karena ini penting banget. Kenapa aku mencoba untuk merenung dan berintrospeksi? Karena barusan beberapa bulan yang lalu bapakku bilang begini, Lik, di dalam Islam itu kan syahadat itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, aku bilang. Lalu bapakku nanya, bukannya itu syirik? Kan di dalam Islam kan intinya tauhid. Bukannya ini syirik? Aku nanya, syirik gimana Pi? Nah, lalu kemudian bapak saya bilang, kan harusnya kan Allah itu Tuhan diesakan. Kenapa dia disertakan dengan Nabi Muhammad? Paham gak sih maksudnya? Jadi kan bukannya Allah tuh diesakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin bapakku keki. Kenapa? Karena selama ini kita bilang Tuhan cuma satu bukan tiga kan gitu. Terus kemudian dia bilang ya Muslim juga gitu. Muslim juga ternyata ada Allah disandingkan dengan Muhammad. Kenapa bisa gitu? Aku jawab, betul juga ya. Mungkin gak banyak orang-orang di luar sana yang juga ngerti tentang konsep tauhid. Dan jangan-jangan kita sebagai Muslim pun kadang-kadang bisa jadi gagal memaknai konsep tauhid di dalam Islam. Aku coba jelasin pada bapakku. Pi, Allah itu Tuhan satu-satunya. Tapi dalam berislam kita nggak mungkin kecuali kita ngambil satu paket, yaitu menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai satu-satunya contoh dan satu-satunya cara untuk bisa mencapai keridhaan Allah. Bisa dipahami ya? Jadi Allah ini adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada campuran, tidak ada tandingan, tidak ada satupun yang sama. Walam yakullahu kufuwan ahad. Akan tetapi Islam itu nggak bisa enggak, dia harus satu paket mengambil Muhammad. Lah, kenapa Muhammad ini bisa jadi sesuatu yang masuk di dalam syahadat kita? Karena ini sangat penting banget. Kenapa? Karena tanpa sadar, zaman sekarang banyak orang-orang Muslim yang dia tidak menjadikan Rasulullah itu satu paket dalam Islam. Jadi dia cuma mau berislam saja, dia cuma mau mengambil Islam itu baik, dia cuma mau ngambil Islam itu pokoknya keren, Islam itu pokoknya benar, tapi dia tidak menjadikan Rasulullah itu satu paket dalam perjuangan Islamnya. Jadi sebenarnya Islamnya dia ambil, tapi versinya dia, bukan versinya Rasulullah. Nah itu aku jelasin pada bapakku. Jadi Islam ini Tuhannya satu. Islam ini tauhid. Beradanya Rasulullah itu di samping syahadat terhadap Allah bukan menjadikan Rasulullah itu satu paket. Dan bapakku juga nanya kayak di masjid-masjid kan juga sama gitu kan ya. Nama Allah dan nama Muhammad dijadiin satu tinggi gitu maksudnya setara. Ya itu pun juga bukan, aku bilang Allah itu tetap satu. Rasulullah itu satu paket ketika orang tuh mau jalan kepada Allah. Nah itu temanya. Nah aku mau jelasin sebagaimana aku jelasin pada bapakku. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama nabi-nabi itu tidak sama. Nabi-nabi itu tidak sama. Adapun di dalam Al-Quran ketika Allah sampaikan lan nufarriqu baina ahadim mir rasulih, dan kami tidak pernah membedakan salah satu di antara nabi-nabi kami, maksudnya adalah semua nabi itu utusan Allah. Yang tidak ada perbedaan di antara para nabi, bahwa mereka lahir, bahwa mereka wafat, bahwa mereka dikasih tugas oleh Allah, bahwasanya mereka diberikan amanah oleh Allah, semua itu sama. Maka dalam pandangan kita, Rasul Muhammad tidak ada bedanya dengan Rasul Isa Al-Masih. Tidak ada bedanya dengan Musa, tidak ada bedanya dengan Adam misalnya. Selaku bahwa mereka adalah Rasulnya Allah, selaku bahwa mereka adalah punya amanah daripada Allah. Paham sampai di sini? Tapi Rasulullah Muhammad sendiri dan Allah sendiri itu membedakan para Rasul di dalam Al-Quran dalam rangka beratnya amanah atau perbedaan amanah itu. Bahwa mereka sama-sama dikasih amanah, yes. Bahwa mereka sama-sama diutus oleh Allah, yes. Tapi ada intensitas di dalam amanahnya yang berbeda, betul? Contoh, tahu di antara para Rasul ada grup khusus, tahu? Di antara Rasul ada grup khusus.
Jadi di antara Rasul itu ada grup khususnya, ya kayak ibu-ibu ini kan ya, di antara grup WA ada grup WA lagi kan gitu kan ya. Enggak, itu salah itu kan. Bukan salah sih. Ya kalau misalnya kadang-kadang kan kita kalau selek sama orang satu grup, kita bikin grup lagi yang lebih khusus. Enggak, bukan tentang itu sih. Tapi di antara para nabi dan Rasul ini, dia punya grup khusus. Ada 5 nabi dan Rasul yang punya keistimewaan lebih daripada yang lain, yang kita kenal dengan nama Ulul Azmi. Betul begitu? Berarti berbeda ini nabi-nabi ini dengan nabi-nabi yang lain. Kita tahu di antara Ulul Azmi ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan ada Nabi Muhammad. Berarti tidak sama intensitas amanah di antara para nabi. Salah satu contoh untuk bisa membedakan intensitas amanah para nabi, bahwa nabi itu dibagi 2. Nabi dibagi berapa? 2. 1, nabi namanya nabi yang ditugaskan hanya untuk mendakwai orang-orang di sekitarnya saja, atau orang-orang sekaum saja, atau lebih mudah disebut dengan nabi lokal. Disebut dengan apa? Nabi lokal. Nabi lokal ini seperti siapa? Seperti Isa alaihissalam, seperti Musa, seperti Ishak, seperti Yakub dan segala macam. Ini semua nabi-nabi lokal. Makanya kalau ibu-ibu baca di dalam Al-Quran dan bapak-bapak baca di dalam Al-Quran, bapak ibu tidak menemukan Isa ngomong kepada kaumnya kecuali omongannya ya Bani Israel, ya Bani Israel. Tidak ada kata-katanya ya ayuhan nas. Tidak ada kata-kata wahai seluruh manusia, enggak. Terbatas pada apa? Terbatas pada lokal. Allah menugaskan mereka untuk membimbing Bani Israel. Itu adalah contoh kayak Isa, Musa, lalu kemudian Ishak dan seterusnya, Nabi Ishak dan seterusnya. Nah, ada lagi nabi yang tugasnya lebih luas. Nabi ini tugasnya lebih banyak, dan dia menjangkau bukan hanya pada satu kaum, tapi pada seluruh manusia. Yang kayak gini disebut dengan nabi global. Disebut dengan nabi apa? Global. Berarti nabi yang pertama nabi apa tadi? Lokal, yaitu tugasnya cuman satu kaum, satu tempat, satu wilayah, kan gitu kan ya. Ada lagi nabi global. Tugasnya nabi global ini nggak main-main. Tugasnya oleh Allah disuruh untuk seluruh manusia. Jadi kalau ada Nabi Adam turun pertama kali, Nabi Adam itu sudah disifatkan sebagai muslim, sebagai orang yang berserah kepada Allah. Nabi Musa juga muslim, Nabi Ibrahim juga muslim, semuanya muslim. Tapi ada satu nabi yang dia ditugaskan bukan hanya muslim tapi seluruh dunia. Ada beberapa nabi yang ditugaskan di seluruh dunia. Contoh nabi global ini contohnya adalah Nabi Ibrahim. Itu nabi global. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, baca di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Baqarah, itu kalau Nabi Ibrahim dikasih tugas, maka dia bilang, tugas saya bukan untuk Bani Israel. Kenapa? Karena di zaman dia belum ada Bani Israel. Lah kan dia punya anak Ishak, lalu kemudian Ishak punya anak Yakub. Anaknya Yakub ini kan Bani Israel. Nah zamannya Ibrahim, Allah meminta Nabi Ibrahim untuk seluruh dunia. Maka ketika beliau bangun Ka'bah, beliau berkata, ini Ka'bah aku ditugaskan oleh Allah untuk mathabatal linnas, untuk menjadi tempat berkumpul buat manusia, bukan mathabatal lil Arab. Tidak pernah tempat berkumpul orang Arab, enggak. Bukan apalagi mathabatal lil Israel, bukan untuk Israel, bukan. Atau mathabata untuk yang lain, tidak. Tapi menjadi tempat berkumpul untuk siapa? Manusia. Berarti tugasnya Ibrahim itu kalau dakwah itu untuk lokal atau untuk global? Global, alias untuk seluruh manusia. Pertanyaan saya sederhana. Sekarang ada berapa jumlah manusia di seluruh dunia? Wah, nggak update ini ibu-ibu ini. Berapa jumlah manusia di seluruh dunia? Ada yang tahu? 6 miliar. Salah, sekarang bukan lagi 6 miliar, sekarang sudah 7 miliar. Sekarang manusia di dunia sudah 7 miliar. Zamannya Nabi Ibrahim mungkin belum sebanyak itu. Tapi zaman sekarang ada internet,
Zaman sekarang ada streaming, zaman sekarang ada WhatsApp, zaman sekarang ada telepon genggam dan segala macam. Zamannya Nabi Ibrahim ada internet? Nggak ada. Ada telepon. Surat ada? Nggak ada. Berarti lebih susah zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman dulu. Maka perhatikan doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, begitu dia selesai meninggikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul buat manusia, jadi visi yang diberikan oleh Allah adalah, Ibrahim, kamu tinggikan Ka'bah. Jadi kan Ka'bah ini tempat untuk orang-orang lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang bertawaf, wal akifin, lalu kemudian menjadi orang-orang yang beritikaf, waruka'is sujud, dan tempat orang untuk ruku dan sujud, tempat beribadah manusia. Untuk apa? Seluruh manusia di bumi. Anda bayangkan Anda jadi Nabi Ibrahim. Anda bayangkan jadi Nabi Ibrahim, dikasih tugas seluruh dunia, dari Ka'bah sampai ujung Indonesia dibuat buletan kayak jangkar, itu seluruh dunia dikasih seperti itu. Kira-kira Anda pede nggak sebelum mati tugasnya bisa terlaksana dengan sempurna? Pede nggak kira-kira? Dia ngelihat nenek moyang saya namanya Nuh. Nuh itu dakwanya 950 tahun, gitu kan ya. Yang dapat cuma berapa? Yang dapat cuma berapa? Ada yang bilang 27, ada yang bilang maksimal 70. Sekarang yang hadir berapa yang hadir? Ratusan. Nabi Nuh dakwah 900-an tahun, dapatnya berapa orang? Maksimal 70. Berarti kalau dibagi kira-kira 100 tahun dapat berapa tuh kira-kira? 100 tahun paling dapat 7 doang, Pak. Bayangin dakwah 100 tahun dapat 7 orang. Kira-kira stres nggak? Kira-kira baper nggak? Makanya nabi-nabi itu nggak ada yang baper. Kalau nabi-nabi baper berhenti dakwah dia. 100 tahun dapatnya cuma 7 orang, kan kesel gitu kan ya. Insecure, gue ini bener atau enggak gitu kan ya. Jangan-jangan gue ini salah, jangan-jangan gue ini gak bisa ngumpulin orang. Sementara itu ketika BTS datang ke Indonesia gitu kan ya. 1 orang aja datang, sehari aja kumpul 60.000 orang. Lah ini para nabi dakwanya susah. Ibrahim ngelihat ke atas, kayaknya agak sulit nih kemungkinannya gitu kan ya. Kenapa? Karena Nabi Nuh aja dakwanya udah sedemikian hebat, tapi ngumpulnya cuma segitu. Dia lihat lagi di atasnya nabi-nabi yang lain, kayaknya ini agak sulit ini hidup saya ini. Mungkin karena itulah dia berdoa. Bukan mungkin sih, tapi karena memang tidak mungkin dengan umur yang ada, kemudian apapun yang diberikan oleh Allah berupa modal dakwah dan dengan fasilitas yang pada saat itu belum mumpuni, maka beliau berdoa pada Allah sebagaimana yang bisa kita baca. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, kira-kira mungkin ya kalau saya jadi Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim pikirin gini, ya Allah, gimana mungkin dalam waktu umur yang saya dikasih oleh Allah, yang lebih pendek daripada Nabi Nuh, dengan tugas dakwah yang lebih besar daripada Nabi Nuh, lalu aku dikasih dikasih tugas yang begitu besar ini, kayaknya agak sulit ya Allah. Walaupun aku mengerahkan semuanya kayaknya agak sulit. Maka doa beliau, ya Allah, utuslah di antara keturunanku. Ini penting untuk memahami menjadi pengikut Nabi. Utuslah di antara keturunanku ya Allah, yaitu penduduk di sekitar Ka'bah yang mereka ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, seorang Rasul yang kelak melanjutkan tugas saya. Apa tugasnya? Kata Rasulullah, kata Ibrahim dalam doanya, tugasnya 4. 1. Yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada seluruh manusia yang menjadi target dakwahku ayat-ayatmu ya Allah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan pada mereka al-kitab. Yang ketiga, wal hikmah, mengajarkan hikmah. Yang keempat, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. 1 apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mengajarkan kitab. Yang ketiga, mengajarkan hikmah. Yang keempat, dan mensucikan mereka. Penting banget untuk ngerti tugas Rasulullah apa. Maka kemudian setelah doa ini dilayangkan oleh Allah kepada Allah, ini doa tidak dijawab-jawab oleh Allah.
lahir Nabi Ishak, lahir Nabi Ismail dulu, lahir Nabi Ishak, Ismail punya anak, ada yang jadi nabi, Ishak punya anak, berturut-turut semuanya jadi nabi. Ini doa nggak dijawab oleh Allah. Melainkan Allah malah mengutus nabi hanya untuk Bani Israel dan yang sekelilingnya saja. Maka doa ini akhirnya diijabah oleh Allah. Kapan diijabah oleh Allah? Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Rasulullah mendapatkan ayat yang di dalam surat Al-Jumu'ah itu disampaikan jawaban Allah atas doa Nabi Ibrahim. Oke, yang doa siapa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu nabi lokal atau nabi global? Doanya minta nabi apa? Global. Tugasnya nanti nabi yang muncul ini tugasnya apa? Global. Apakah Isa Al-Masih itu nabi global? Bukan. Dia nabi Bani Israel. Musa apakah nabi global? Bukan. Dia nabi Bani Israel. Maka setelah semuanya itu tidak dijawab, dari surat Al-Jumu'ah kita tahu Allah sampaikan huwaladzi, adalah Allah Subhanahu wa taala, ba'atsa fil ummiyina, yang telah mengutus dari kalangan kaum ummi di sekitar Ka'bah, keturunan daripada Ibrahim alaihi salam, rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Oke, coba lihat, sama enggak redaksinya? Beda atau sama? Oke, kita coba ulang. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jawaban Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Beda atau sama? Jawabannya sama, tapi urutannya beda. Urutan yang pertama doanya Nabi Ibrahim adalah kasih mereka nabi yang membacakan ayat-ayatmu. Yang kedua, yang memberikan penjelasan Alkitab. Yang ketiga, yang memberikan penjelasan Al-Hikmah. Yang keempat, mensucikan mereka. Tapi jawaban Allah, satu, kami utus nabi namanya Muhammad, keturunan Ibrahim, sekitar Ka'bah, dari kaum ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Rasul yang tugasnya membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan manusia, mengajarkan Alkitab dan mengajarkan Al-Hikmah. Berarti Rasulullah Muhammad itu tugasnya lokal atau global? Seluruh dunia. Bisa difahami? Pertanyaannya sederhana. Rasulullah itu umurnya berapa lama? 63 tahun wafat. Nabi Nuh tadi umurnya berapa? 950 tahun dakwanya doang. Gitu kan ya, itu dakwanya doang. Itu dapat pengikut berapa? 70. Nabi Muhammad hidupnya 63 tahun. Dikasih tugas Nabi Ibrahim mengislamkan seluruh dunia. Berat atau tidak tugasnya? Berat banget. Umurnya berapa lama? Pertanyaanku sederhana. Rasulullah wafat, tugasnya mengislamkan seluruh dunia, betul? Berarti itu nabi, masih ada nabi lagi setelah Muhammad? Enggak ada. Berarti itu yang terakhir, yakin? Pertanyaanku, berarti Rasulullah gagal dong? Berarti Rasulullah gagal dong? Lah kan tugasnya mengislamkan seluruh dunia. Sekarang Islam belum seluruh dunia. Oke. Kalau kita pikir secara logika, tugasnya Rasul gagal, tapi tidak begitu konsepnya. Maka hari ini aku pengen jelasin menjadi pengikut Rasulullah itu seperti apa. Contoh, coba kita lihat. Ada banyak hal yang kita kira sebagai keberhasilan, ternyata itu bukan keberhasilan. Dan ada banyak hal yang kita kira tidak berhasil, ternyata itu keberhasilan puncak. Paham sampai di sini? Contoh, Rasulullah itu pas masih hidup selalu mikirin Baitul Maqdis, Al-Aqsa de Latinos, ya kan ya? Selalu mikirin Al-Aqsa, tapi bukan yang di sini, gitu kan ya? Senantiasa mikirin Baitul Maqdis Rasulullah itu. Semenjak turunnya surat Watini Wazaitun, Waturisinin. Kemarin ada yang nanya pada aku, Ustadz, kenapa ya Allah itu bersumpahnya demi tanaman?
Watini wa zaitun. Aku jelasin panjang, tapi intinya adalah Allah nggak mungkin bersumpah kecuali Allah pengen untuk kita memperhatikan itu. Contoh ya, sumpah itu di dalam bahasa Arab nggak ada nilainya. Yang bernilai adalah sesuatu yang datang setelah sumpah. Sama kayak bahasa Indonesia. Contoh saya bilang, saya bersumpah demi Allah. Ibu-ibu nunggu kan sumpahnya apa kan? Terus saya pulang. Kira-kira gimana? Wah nggak bener nih Ustadz nih. Paham ya? Jadi sumpah itu nggak ada artinya. Yang setelah itu baru ada artinya. Tapi Allah beda. Begitu Allah bersumpah, pasti Allah menginginkan sumpah itu akan berkaitan dengan isinya, dan sumpah ini sudah ada nilai karena kita disuruh memperhatikannya. Maka ketika muncul surat Watini wa zaitun, maka Allah menyuruh Rasulullah dan para sahabat untuk mengalihkan pandangan di tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Di mana? Di Madinah ada tin dan zaitun? Enggak ada. Di Madinah ada pohon pisang? Enggak ada. Di Madinah tuh praktis, dan di Mekah itu praktis enggak ada yang bisa hidup kecuali tanaman-tanaman gurun, kurma dan segala macam. Yang ada tin dan ada zaitun adalah Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa, bisa dipahami sampai di sini? Rasul sangat mencintai Masjidil Aqsa. Bayangkan begini ya, suatu hari nanti kalau ada orang, misalnya ya, ada orang bawa sesuatu yang berbahaya, lalu taruh gini deh, dia bawa pilok, dia milokin Masjidil Haram. Kira-kira Anda tersinggung atau tidak? Tersinggung. Kenapa Anda tersinggung? Karena itu kiblat kita, betul? Siapapun yang melakukannya kita pasti nggak suka. Bayangin di zaman Rasulullah, kiblatnya Rasulullah adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bisa dipahami ya. Mereka sholat ngadep di sana. Maka wajar para sahabat dan Rasulullah selalu update dengan Masjidil Aqsa. Yang waktu itu sama kayak sekarang, Masjidil Aqsa terjajah oleh Romawi. Maka Rasulullah perhatian banget dengan Masjidil Aqsa. Rasulullah memberikan pada para sahabat, ini loh keutamanya Masjidil Aqsa. Ada sampai para sahabat bilang kalau dia merasa lagi senang banget, seolah-olah besok saya mau ke Masjidil Aqsa. Paham ya? Kayak ibu-ibu zaman sekarang yang pengen banget pergi umroh dan haji. Siapa yang belum pernah umroh dan haji? Siapa yang pengen umroh dan haji? Nah, semua pengen. Para sahabat juga kalau senang dulu begitu. Saya pengen banget. Ketika mereka lagi senang-senangnya, seolah-olah besok saya mau ke Masjidil Aqsa. Gitu kata mereka. Sangat senang, sangat luar biasa. Sampai Rasul memberikan grand plan. Memberikan sebuah desain kepada para sahabat. Ini loh langkah-langkah kita dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Itu yang beliau lakukan. Pertanyaannya, Rasul wafat, Masjidil Aqsa sudah bebas atau belum? Yang menjadi tanah Isra-nya Rasulullah sudah dilihat belum oleh Rasulullah? Bebas. Belum. Yang membebaskan siapa? Umar bin Khattab. Itu yang membebaskan Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, apakah Rasul gagal? Apakah Rasul gagal? Kita pikir Umar lah yang berhasil membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi dalam akidah Islam, ketika orang mengikuti Rasulullah, tidak. Orang yang mengikuti Rasulullah bilang bahwasanya suksesnya Rasulullah bukan ketika Umar menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa. Sudah lebih paham? Aku kasih contoh lagi. Suatu waktu ketika Umar bin Khattab, nah sekarang giliran Umar bin Khattab, beliau yang menjelaskan sendiri arti kesuksesan itu apa. Arti mengikuti Rasulullah itu apa. Ketika Umar bin Khattab itu menerima dari Muawiyah, itu harta-harta seluruh Syam. Antum bayangin, Romawi itu dikalahkan oleh orang-orang Muslim, pampasan perangnya semua dibawa ke Madinah. Lalu kemudian Amr bin As bawa juga pampasan dari Mesir. Semua bawa dari Persia. Gajah-gajah putih yang gak pernah mereka lihat, ini barang apa? Orang Arab lihat gajah. Bisa dipahami kira-kira maksud saya. Itu sama kayak orang Indonesia tiba-tiba ngelihat unta gitu kan ya. Itu kayak gak biasa gitu loh, maksudnya ini barang apa? Kakinya gede, punya belalai. Mereka gak pernah lihat kecuali dengar doang. Gajah-gajah dibawa, di atasnya semuanya barang-barang mewah. Permata-permata, emas-emas berkilauan yang sudah dikumpulin sama orang Persia 1200 tahun, dibawakan, ditumpahkan di depannya Umar bin Khattab. Itu lantakan emas tuh di depan matanya. Lalu dibilang begini, wahai Amirul Mukminin, selamat atas keberhasilan engkau wahai Amirul Mukminin, yang ini tidak pernah terjadi dan tidak pernah didapatkan oleh orang-orang sebelumnya. Difahami? Ini keberhasilan belum pernah didapatkan orang sebelumnya. Selamat wahai Amirul Mukminin. Langsung nangis itu Umar. Umar langsung nangis, kemudian membentak orang yang ngomong, dusta kamu.
Kamu bohong. Kenapa? Kalau ini adalah keberhasilan, wahai saudaraku, maka semua yang aku lihat ini sudah dinikmati dan dilihat oleh Muhammad dan Abu Bakar. Paham maksudnya? Dua orang yang lebih baik sebelum saya adalah Abu Bakar dan Umar. Selama hidupku, aku belum bisa menyaingi mereka. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu yang kalian bilang baik? Kalau ini baik, pasti sudah didapatkan oleh orang lebih baik daripada saya. Paham maksudnya? Seolah-olah Umar pengen bilang, kalau ini keberhasilan, wahai saudaraku, ini keberhasilan harusnya menjadi dua orang ini. Apakah keberhasilan adalah harta? Bukan. Apakah keberhasilan adalah melihat Baitul Maqdis dibebaskan? Bukan. Apakah keberhasilan adalah melihat seluruh orang masuk Islam? Bukan. Keberhasilan itu apa? Nih aku mau jelasin. Keberhasilan itu adalah ketika Rasulullah wafat. Itulah keberhasilan. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Teman-teman tahu surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Begitu datang ayat ini, turun surat ini, para sahabat bergembira. Gimana enggak bergembira? Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan daripada Allah, Anda akan melihat semua orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Maka bertasbihlah kepada Allah. Dan kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan juga beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Seluruh sahabat itu semua bahagia. Semua sahabat senang kecuali satu orang. Ada yang tahu siapa? Satu orang nangis. Jadi seluruh sahabat senang. Ngomong-ngomong ini surat bagus nggak? Ya mana ada surat yang nggak bagus, apalagi surat Wal Asri. Kan Anda sering pakai pada saat sholat subuh. Sholat favorit orang Indonesia Wal Asri dan 3 Kul gitu kan ya. Gak apa-apa. Wal Asri, semua sahabat senang kecuali satu orang sahabat nangis. Ada yang tahu siapa yang nangis? Orang yang paling tahu tentang Rasulullah. Abu Bakar. Abu Bakar nangis. Ditanya kenapa Abu Bakar nangis? Abu Bakar jelasin, kalian semua gak tahu. Ini ayat yang menandakan Rasulullah bentar lagi wafat. Para sahabat Umar baru ngerti, oh gitu maksudnya. Terus kemudian Rasulullah kemudian bilang pada satu saat, seorang hamba disuruh pilih oleh Allah. Apakah ingin bersama sahabat-sahabatnya dan dipanjangkan hidupnya di dunia, ataukah dia ingin bersama dengan kekasihnya, Tuhannya, yaitu adalah Robnya Allah. Maka seorang hamba ini memilih untuk bersama Robnya. Seketika itu seluruh sahabat nangis. Kenapa? Confirm, Rasulullah sebentar lagi dipanggil oleh Allah. Dan mereka mengharapkan Rasulullah pengen hidup selama-lamanya. Paham gak sih maksudnya? Antara ekspektasi dan kenyataan yang harus mereka terima. Paham ya? Kita punya ayah, kita punya ibu, kita sayang sama mereka. Kita punya anak, kita sayang sama mereka. Rasanya kalau boleh milih, kita pengen selama-lamanya sama mereka. Tapi faktanya kita pasti ninggalin mereka kalau mereka gak ninggalin kita duluan. Betul? Itu yang terjadi pada para sahabat. Sahabat menyayangi Rasulullah lebih daripada bapak ibunya. Lebih daripada anak-anaknya. Kebayang gak ketika mereka menerima satu surat yang bahwa surat ini adalah SK bahwa tugasnya Rasul sudah berakhir. Kepaham gak maksudnya? Maka ketika turun surat ini, semua sahabat menangis karena tahu tugas Rasul sudah selesai. Tahu maksudnya sudah selesai? Finish. Artinya finish adalah semua kurikulum sudah selesai diajarkan. Karena kalau Islam ini adalah sebuah kurikulum yang datang dari Adam. Kurikulum itu dicicil oleh para nabi, dicicil oleh Adam, dicicil oleh Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan yang kita hafalkan semua yang kita tahu 25 itu, dan yang kita tidak tahu ada 124 ribuan. Yang kita nggak tahu jumlahnya ada berapa yang banyak. Itu dicicil oleh hamba-hamba Allah, nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, dicicil semuanya itu. Sampai pamungkasnya yang terbaik, kurikulum itu disempurnakan oleh guru terbaik. Yang dipilih oleh Allah best untuk nyelesain. Artinya kurikulum itu sudah sempurna. Maka masa Islam yang paling menentukan standar sukses adalah ketika Rasulullah wafat. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Maka semua tentang kehidupan ini dan akhirat ini, bagaimana cara hidup manusia di dunia, semua sudah finish. Enggak ada lagi tambahan setelahnya dan tidak boleh ada pengurangan setelahnya. Paham sampai di sini? Ini contoh Rasulullah di sini. Nah, maka setelah kemudian orang-orang sudah tahu seperti itu, benar kejadian Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, sahabat semuanya terguncang. Semuanya kacau. Yang paling kacau adalah Umar bin Khattab.
bawa pedang kemana-mana. Anda tahu Umar bin Khattab orangnya agak tegas. Ya, jadi kalau Anda ketemu Umar bin Khattab itu jangan banyak macem gitu ya. Karena Umar itu kalau ngelurusin soft aja pakai pedang. Soft, maaf ya, soft. Sorry ya, nah itu kalau sedikit meleng ini jempol hilang. Paham ya? Jadi ngelurusin soft aja pakai pedang. Tapi ketika Rasulullah wafat, beliau paling terguncang. Dia ngomong, siapa yang bilang Muhammad wafat, maka saya penggal kepala dia. Kenapa? Muhammad cuma menghadap kepada Allah sebagaimana Musa menghadap pada Allah. 40 hari nanti Muhammad kembali. Siapa bilang wafat, saya penggal. Semua orang sudah stres. Termasuk Umar, teriak-teriak kemana-mana, ngancemin orang. Abu Bakar, orang yang paling tahu kurikulum Nabi. Kenapa Abu Bakar namanya As-Siddiq? Karena dia paling tahu kurikulum Nabi. Kalau ada satu manusia yang paling paham bagaimana karakteristik Nabi dan bagaimana kurikulum Nabi dan bagaimana mengajarkan ulang kurikulum Nabi, maka orangnya adalah Abu Bakar. Semua sahabat nggak ada perbedaan di dalamnya. Maka Abu Bakar bilang pada Umar, wahai Umar, sini coba. Umar kemudian bawa pedang datang pada Abu Bakar dengan marah. Lalu kemudian dibacakan ayat tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul wa qad khalat min qablihi rusul. Muhammad tidak lain hanyalah para nabi dan rasul yang telah berlalu wafat sebelumnya para nabi. Ketika dengar ayat ini, Umar kemudian tertunduk, lalu kemudian jatuh di lututnya, kemudian menangis sejadi-jadinya dan mengatakan seolah-olah saya baru mendengar ayat ini pertama kali daripada mulutnya Abu Bakar. Bahwasanya kemudian semua sudah terjadi, mereka menguburkan Rasulullah. Pertanyaannya sederhana, kapan Rasulullah dikuburkan? 3 hari setelah Rasulullah wafat. Wafatnya hari Senin. Lalu dikuburkannya hari Rabu. Lihat baik-baik, muncul orang-orang yang mulai merasa mengikuti Rasul, tapi mereka tidak mengikuti Rasul. Ini orang-orang pertama, mereka bilang, para sahabat gila kekuasaan. Para sahabat itu tidak perhatian pada jenazahnya Rasul. Ketika Rasulullah wafat, itu mereka tidak menguburkan Rasulullah dengan segera. Bukankah kata Rasulullah, di dalam salah satu hadisnya ada 3 hal yang harus disegerakan. Pertama, menguburkan mayit. Kedua, membayar hutang. Ketiga, menikahkan anak perempuan yang sudah sampai pada masanya sebelum datang fitnah kepada dia. Lah ini, masa seorang nabi pun, mayit nabi pun tidak segera dikuburkan. Sahabat-sahabat semuanya gila kekuasaan. Paham sampai di sini? Muncul orang-orang yang mulai sok tahu tentang Islam. Si paling syar'i gitu kan ya. Yang merasa paling tahu tentang Islam dan mulai mengkritik para sahabat yang lain. Lalu mereka bilang semua orang yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah itu kafir. Kenapa? Karena mereka menunda pemakaman mayat Rasul. Teman-teman tahu siapa yang ada di dalam Saqifah Bani Sa'idah? Salah satunya Abu Bakar. Orang yang paling tahu tentang Nabi. Orang yang paling paham tentang Nabi, yang kalau Nabi itu masih hidup, pasti keputusan Abu Bakar akan sama seperti Nabi. Bisa difahami sampai di sini? Maka Abu Bakar berada di Saqifah Bani Sa'idah memilih pemimpin di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau kita logika syar'inya adalah Abu Bakar lebih paham bahwasanya memilih pemimpin ini bahkan lebih penting daripada memakamkan mayat seorang Nabi. Pertanyaannya, orang-orang yang bilang bahwa para sahabat itu sesat semuanya, ataukah Abu Bakar yang mengikuti Nabi? Abu Bakar yang ngikutin Nabi atau orang-orang yang bilang sahabat sesat yang ngikutin Nabi? Abu Bakar. Karena Rasulullah percaya pada Abu Bakar bahwa beliaulah yang paling ngerti tentang kurikulum Nabi. Paham sampai saat ini? Itu baru kisah yang pertama. Kisah besok-besoknya ada lagi. Bahkan ini kejadiannya sama Umar. Suatu waktu ketika Abu Bakar lagi memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Lalu kemudian di antara para sahabat ada yang ngasih pertimbangan. Wahai Abu Bakar, janganlah kita perangi mereka yang gak bayar zakat dulu. Kita ini masih banyak urusan. Bahkan Umar juga bilang jangan dulu. Padahal Umar ini orangnya tegas. Abu Bakar tukang nangis. Tapi ternyata dalam hal ini Abu Bakar tegas. Kita perangi mereka. Kenapa diperangi? Udahlah mereka cuma gak bayar zakat kok. Maka Abu Bakar bilang, keseluruhan Islam ini adalah satu. Kalau mereka menolak syariat zakat, maka mereka menolak keseluruhan daripada perintah Rasulullah. Aku akan perangi mereka walaupun kalian gak ada yang mau perangi. Bisa dipahami? Siapa yang paling tahu tentang kurikulum ini? Abu Bakar. Berikutnya yang terjadi para sahabat nyesel. Benar Abu Bakar. Kalau andaikan kemarin kita nggak mengurus hal ini, maka semua orang sekarang meninggalkan Islam. Ada yang nggak mau bayar zakat lah, ada yang nggak mau. Kami Islam, tapi kami nggak mau sholat. Kami Islam sih, tapi kami LGBT juga, paham gitu maksud saya.
Jadi akan banyak Islam versi-versi yang lain. Benar kata Abu Bakar. Besoknya ada seorang berusia 17 tahun. Bayangin, Abu Bakar masih menjabat jadi khalifah, ada orang usia 17 tahun disuruh pergi ke Baitul Maqdis. Padahal kondisi negara lagi susah, lagi banyak masalah, suruh pergi ke Baitul Maqdis untuk melawan orang-orang penjajah Romawi yang ada di Baitul Maqdis. Seluruh sahabat gak setuju. Jangan keluarkan dulu pasukannya. Lah kita ini masih banyak masalah, internal dulu diberesin, jangan eksternal. Umar juga bilang gitu. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar tidak pernah akan menarik mundur pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang paling tahu tentang kurikulum Nabi setelah kemudian Nabi wafat siapa namanya? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, siapa yang paling tahu tentang kurikulum itu? Umar, yang akhirnya berkata, memang ketika dia menjabat, memang aku gak akan bisa selevel dengan Abu Bakar. Orang bilang aku lebih hebat daripada Abu Bakar. Enggak, aku gak bakal bisa selevel dengan Abu Bakar dalam mengetahui bagaimana kurikulum Nabi. Karena bukan aku yang diajak ketika Nabi hijrah. Bukan aku pintu yang dibuka ketika Nabi sakit. Seluruh pintu Madinah tutup kecuali pintu Abu Bakar. Maka kalau ibu-ibu sekarang pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi, ada pembersihan kek, mau ada gempa kek, mau ada apa kek, Covid kemarin, semua pintu Madinah bisa tutup kecuali pintu Abu Bakar. Karena Rasul minta semua pintu ditutup pas dia sakit, kecuali pintu Abu Bakar. Supaya orang tahu mereka bisa cari Abu Bakar. Bisa dipahami. Rasul pergi, Rasul katakan, Aisyah, coba minta bapakmu untuk jadi imam. Aisyah bilang, jangan bapakku ya Rasulullah. Kenapa? Bapakku itu nangis terus. Nanti dia belum baca Fatihah juga sudah nangis. Nanti kalau dia baca surat apalagi. Dan nangisnya bukan nangis biasa. Ya Rasulullah, bapakku tuh kalau nangis seperti air dipanaskan, tahu? Air mendidih, gluguk gluguk gluguk. Pernah gak nangis kayak gitu? Lebih daripada nangis merebes mili, berubuk berubuk berubuk. Nah itu nangisnya Abu Bakar begitu. Gimana dia bisa jadi imam? Kata Rasulullah, minta Abu Bakar untuk jadi imam. Jangan ya Rasulullah, yang lain. Ini apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kalau aku sudah ngomong sesuatu jangan dibantah. Minta Abu Bakar untuk jadi imam. Yang paling tahu Abu Bakar. Abu Bakar mewariskan ini pada Umar. Karena seluruh sahabat tahu kalau ada satu manusia setelah Abu Bakar, pasti Umar lebih paham tentang bagaimana kurikulum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diwariskan pada Utsman, diwariskan pada Ali. Itulah namanya Khulafaur Rasyidin. Apa kalau gitu kita lebih tahu tentang kurikulum Rasul daripada 4 orang ini? Rasanya agak sedikit nggak fair. Kita menghakimi Rasulullah berdasarkan apa yang kita lihat pada saat ini. Karena saya pikir agak nggak enak aja. Kemarin ada buku judulnya gini. Saya nggak usah nyebut bukunya, nanti teman-teman nyari malah itu kan ya. Bukunya pokoknya dia nyebutin gini. Para sahabat tuh gila kekuasaan. Buktinya apa? Ketika Muhammad wafat, maka kemudian mereka berebut kekuasaan untuk jadi siapa yang jadi pemimpin, bukan menguburkan Rasulullah. Maka dalilnya kayak gitu. Seolah-olah lebih ngerti daripada Abu Bakar. Siapa dia? Emang dia pernah bersama dengan Rasulullah? Tidak. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, catat di kepala baik-baik, tahu ujung daripada Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Jadi kita tidak bisa atau tidak fair kalau kita motongin itu semua. Kita lihat Rasul dari awal ketika beliau berdakwah, beliau sudah dikasih oleh Allah sebuah ilham. Dikasih oleh Allah sebuah wahyu. Ini loh ujung hidupmu wahai Muhammad. Ujung hidupmu begini loh. Nah tujuan kita juga itu. Bisa dipahami ya. Tahu apa yang menjadi standar keberhasilan Rasulullah. Itu yang pertama. Kalau gitu apa standar keberhasilan Rasulullah? Standar keberhasilan Rasulullah bukan ada masjid bagus. Bukan ada sekolah bagus. Bukan semua orang muslim bisa makan. Bukan semua orang muslim bisa travel. Bukan semua orang muslim pergi haji. Bukan semua orang muslim jadi S1. Tidak. Standar keberhasilan Rasulullah ketika beliau wafat yang sudah padu adalah semua muslim tahu persis kurikulum Rasulullah. Itu tuh. Jadi kalau kita mau jadiin satu standar, semua muslim tahu persis kurikulumnya Rasul. Bagaimana harusnya hidup, bagaimana harusnya kita kemudian ngurus anak, bagaimana harusnya kita memperlakukan suami, bagaimana harusnya yang lebih besar memandang negara ini,
bagaimana berekonomi, bagaimana berpolitik, semua itu standarnya sudah dipahami. Maka walaupun Baitul Maqdis belum dilihat, walaupun harta-harta nggak ada, walaupun para sahabat banyak hidupnya miskin, itu sudah dikatakan berhasil. Buktinya apa? Rasulullah sudah diangkat. Paham sampai di sini? Karena Allah nggak mungkin ngangkat Rasulullah kecuali dalam keadaan finish. Kecuali dalam keadaan selesai ngajarin seluruh kurikulum. Berarti kalau ada orang bilang Rasul tuh nggak ngajarin untuk apapun, tahu nggak, selain cuma beribadah, nuduh berarti Rasulullah nggak ngajarin hidup manusia. Paham sampai di sini? Contoh, aku pengen ngasih tahu lagi. Aku juga berpikir loh, ketika masuk Islam ya, aku berpikir begini, kenapa aku harus ninggalin agamaku? Apa yang aku nggak ada? Asik gitu kan ya. Apa yang aku nggak ada kira-kira? Uang ada nggak? Bapakku punya uang, aku juga dijanjikan punya uang. Walaupun ya namanya janji ya belum tentu dipenuhi. Uang aku punya, rumah aku punya nggak? Punya. Pendidikan aku ada. Aku S1, aku masuk IPB, aku bisa S3. Bapakku malah udah bilang, Lik kalau selesai dari IPB sampai S1 aja, S2, S3 pergi ke Cina. Oke, aku gak ada masalah. Itu sudah dibuat, apalagi yang aku gak ada? Cewek. Banyak gitu kan ya. Maksudnya apa yang aku gak ada kira-kira? Pertanyaannya, kenapa aku harus masuk Islam? Kenapa aku harus masuk Islam kira-kira? Akhirat, aku gak mikir akhirat. Masuk Islam tuh nggak harus akhirat loh. Dapat hidayah, untuk apa dapat hidayah? Ayo loh. Kenapa? Ada ketenangan, ketertarikan, curiosity. Oke, aku kasih angle yang lain. Aku masuk Islam karena aku mikir, besok aku akan punya istri, betul? Gimana cara ngatur istriku? Gimana cara yang ngatur istriku? Di agamaku yang lama nggak ada. Kalau misalnya kita baca motivator ngomong, terus dia cerai. Paham gak itu saya? Loh, ini serius loh. Aku lupa siapa namanya, search aja di Google, kalau ini boleh di search. Ada motivator pernikahan paling terkenal di Amerika. Dia motivator pernikahan nomor 1 di Amerika, aku lupa namanya, cewek. Dan dia berhasil menulis buku bestseller tentang bagaimana mengatur pernikahan. Dianya sendiri 7 kali cerai. Paham maksud saya kira-kira? Loh, lalu saya bilang ini serius nih. Lalu kalau saya nikah, saya pakai aturan siapa? Bagaimana saya memperlakukan istri saya? Bagaimana saya nanti harus ngurus anak saya? Walaupun Anda nggak bicara akhirat, Islam tuh sudah sangat berguna di dunia. Bisa difahami? Makanya ketika orang masuk Islam, dia benar-benar tahu kurikulum Islam, hidupnya pasti berubah. Hidupnya pasti berubah. Sebagaimana ayat yang tadi kita bahas di awal. Nyambung kan? Makanya Allah sampaikan. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kata Allah, setelah Islam diturunkan, mereka akan jadi baik. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang sangat sesat secara nyata. Bisa difahami sampai di sini? Berarti sebelum akhirat aja, Islam tuh harusnya punya benefit bagi kita di dunia. Kalau Islam gak punya benefit bagi kita di dunia, dan kita tetap bilang, gak apa-apa, nanti di akhirat aku dapat sesuatu. Salah. Dan ingat ya, benefit tidak selalu harus materi. Itu harus dikeluarin benar-benar dalam kehidupan kita. Karena orang pikir materi itu bisa membuat orang tenang. Belum tentu. Bisa jadi materi membuat orang stres. Kadang-kadang membuat orang lebih stres daripada orang yang gak punya materi. Bisa dipahami? Sekarang aku tanya, contoh ya. Sebelum aku tahu iPhone, hidupku stres gak? Enggak. Sebelum aku tahu Samsung S22, hidupku stres gak? Sebelum aku tahu gadget-gadget yang bagus, hidupku stres gak? Kita merasa baik-baik aja. Aku merasa baik-baik aja punya HP lama, nggak ada masalah, masih bisa dipakai untuk WhatsApp, masih bisa dipakai untuk Gmaps, masih bisa dipakai untuk apapun, bisa dipahami. Tiba-tiba aku menjadi insecure hanya gara-gara temanku yang pinjam uang dariku, dia bisa beli iPhone 14. Paham gak sih maksudku? Kayaknya ada yang salah dalam hidup saya ini. Paham gak sih maksudnya? Dan itu kan bikin menderita, paham gak sih? Ngeliatin reviewnya, ya gak? Lalu kemudian ngeliatin teman lagi, ada satu lagi pakai iPhone gitu ya. Lalu kemudian kita mikir lagi, sementara tunggakan masih ada, keperluan masih banyak, hidupnya jadi masalah, padahal awalnya gak ada masalah. Paham gak bagaimana materi itu kadang-kadang bisa nganterin orang pada masalah?
Kadang-kadang kita berpikir standar selalu materi. Enggak selalu harus materi sebenarnya. Perubahan yang diberikan pada Islam kadang-kadang bisa dari cara pandang. Makanya aku bilang Islam itu tidak mewajibkan semua orang kaya. Tidak mengharuskan semua orang miskin. Islam itu tidak mengharuskan semua orang berilmu. Tidak juga mengharuskan semua orang bodoh. Bisa dipahami ya? Tapi Islam itu adalah berarti mengatur kurikulum Rasulullah, itu mengatur cara respons. Cara apa? Respons. Respons itu apa? Jawaban. Masuk akal? Masuk akal. Kalau ujian, yang penting pertanyaan atau jawabannya? Yang dinilai sama guru, pertanyaan atau jawaban? Pertanyaan itu nggak penting ya, ingat ya. Pertanyaan apapun itu nggak masalah, asal Anda tahu jawabannya. Paham sampai di sini? Islam itu kurikulum jawaban. Islam itu kunci contekan jawaban. Open book. Bisa dipahami ya? Cuma sayangnya kita kadang-kadang nggak meneladani Rasul secara total. Kita cuma bilang, oh Rasul itu cuma datang untuk menyempurnakan akhlak. Betul, Rasul datang untuk menyempurnakan akhlak. Tapi bukan cuman. Karena kalau kita bilang Rasul cuma akhlak, kita nggak fair. Sedangkan Rasulullah mencontohkan sebuah lifestyle. Gitu loh maksudnya. Kalau sana cuma akhlak yang dicontohkan lalu Rasul wafat, nggak adil dong. Berarti Rasulullah nggak sempurna dong. Berarti Allah ngambil Rasulullah pada saat belum finish ngajarin kurikulum. Jadi paham itu sekalian. Dan Rasul itu diangkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Kenapa dikatakan keberhasilan? Karena Rasul sudah berhasil menurunkan dakwah ke seluruh umatnya. Bisa dipahami ya? Kayak jawaban mbaknya tadi. Bahwa kita sudah ada. Dan salah satu keberhasilan Rasul adalah dia menjadikan Muslim adalah umat dakwah. Dan sekarang Anda lagi disuruh untuk menjauhi dari Rasulullah supaya nggak jadi umat dakwah. Bodoh amat, yang penting saya dan keluarga saya. Betul begitu? Yang penting tuh ku anfusakum wa ahlikum nar. Sejak kapan Anda disuruh individualis kayak gitu? Makanya jangan ngelihat 1-2 ayat. Kalau andai kan para sahabat cuma berliku anfusakum wa ahlikum nar. Bagi sahabat kira-kira kalau Anda sahabat Rasulullah nih. Lebih enak di Madinah atau pergi ke Indonesia? Lebih enak di Madinah atau pergi ke Indonesia? Siapa yang pergi umroh gak mau pulang lagi? Sama. Aku juga gak mau pulang lagi. Enak banget ya di sini ya. Hidup cuma nungguin sholat, ke sholat dan makan. Ya enggak sih? Bayangin kalau kita jadi penduduk Madinah. Bayangin kalau mereka ada Rasul di situ, mereka di Madinah. Pertanyaannya, apakah sahabat lebih banyak meninggal di Madinah atau di luar Madinah? Di luar Madinah. Karena mereka tahu keberhasilan mereka dalam mengikuti Rasulullah bukan mereka ngendon di Madinah. Tapi ketika mereka keluar membawa semangat Rasulullah, maka Islam itu satu paket. Begitu Anda bersyahadat Allah itu Tuhan, berarti bersumpah kepada Allah, saya akan ngikut perjuangannya Rasulullah. Yang saya suka ataupun yang enggak saya suka. Sesuatu yang bagi saya menarik ataupun sesuatu yang bagi saya tidak menarik. Karena perjuangan Rasulullah itu kurikulum seluruh manusia. Manusia itu harusnya berubah dengan adanya Islam. Kalau manusia tidak berubah dengan adanya Islam, berarti ada masalah dengan keislaman kita. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut dengan diskusi. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya Ustaz, masih serius sekali menyimak nih. Ternyata sudah selesai. Ini nggak terasa ya Ibu. Tadi kayaknya masih di tengah-tengah baru pembukaan, tahu-tahu sudah selesai. Baik Ustaz, menarik banget ini tadi pas di akhir kesimpulannya, bukan kesimpulan, nggak bisa disimpulkan saking banyaknya materinya gitu ya. Keberhasilan seseorang gitu ya, bukan ketika dia di tempatnya on the spot, tapi bagaimana ketika di luar justru dia tetap bisa membawa Islam. Masya Allah. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh berapa pertanyaan Ustaz? Sampai jam 11. Oke, kita buka termin pertama dulu Bapak Ibu untuk 3 pertanyaan pertama. Bagaimana caranya ya? Mic-nya apakah ada yang bisa bantu atau gimana Bu? Oh, Bu Silvi bantu ya. Baik, boleh sekali lagi Bapak Ibu diulang ya. Saya hitung sebentar. 1, 2, 3. Oke, Bapak-bapak 1, 2, 1 lagi yang agak belakang dulu ya Bu, mohon maaf, yang sebelah sana ya, 3. Oke, baik silahkan Pak disampaikan pertanyaannya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kita bisa mengeksplorasi dakwah di era sekarang nih, terutama untuk anak muda Ustaz?
Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengevaluasi dakwah untuk ke anak muda. Oh, eksplorasi dakwah kepada anak muda. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada catatan dari dakwah Ustadz Barustan mengenai standar keberhasilan Rasulullah ketika beliau wafat, di mana semua Muslim tahu persis mengenai kurikulum Rasulullah. Tetapi karena terlalu padat materinya, Ustadz, saya sedikit kurang bisa mengikuti. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai sebenarnya apakah kurikulum Rasulullah itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Kapan mimpinya bisa ketemu, baru sekarang ketemu. Masya Allah, qadarullah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan saya, kiat beri kami pesan buat ibu-ibu untuk cara mendidik anak untuk lebih paham tentang minimal untuk anak kami yang masih di bawah usia, gimana triknya biar bisa cara lebih mendidik anak ya Bu ya. Oh baik. Jadi terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan ya Ustadz. Yang pertama tentang eksplorasi dakwah di zaman sekarang. Yang kedua standar keberhasilan Rasulullah. Mungkin maksudnya poin-poinnya apa. Dan yang terakhir bagaimana nih cara mendidik anak. Mungkin 3 pertanyaan dulu Ustadz sebelum masuk ke berikutnya. Makasih. Saya coba jawab yang kurikulum tadi dulu ya. Jadi gini. Siapa yang guru di sini? Oh, pasti nggak ada karena gurunya lagi ngajar. Tapi kan kita semua adalah guru kan ya. Dan kita kan semua sudah pernah belajar kan ya. Kita sudah tahu contohnya misalnya kayak kurikulum pelajaran biologi SMP itu ada kurikulumnya. Jadi kurikulum itu sebenarnya adalah sebuah metode atau sebuah cara yang dipakai agar materi itu bisa maksimal diserap dan menghasilkan satu output yang sama. Itu kurikulum. Atau dalam dunia sistemasi teknik atau apa disebut dengan sistem atau program. Jadi kurikulum itu atau program atau sistem adalah segala sesuatu yang menjadikan apapun inputnya yang beragam menjadi sebuah output yang sama. Kira-kira begitu. Makanya ada namanya karakteristik muslim. Ya kan ya? Contoh karakteristik muslim. Kalau dia dikasih Homer mau atau tidak? Nah, itu karakteristik muslim. Contoh lagi, karakteristik muslim. Lisannya nggak mungkin kasar. Itu karakteristik muslim. Kalau kasar ada pembenarannya pasti. Nggak mungkin senantiasa dia kasar. Jadi mana-mana nggak mungkin dia maki-maki orang, misuh itu enggak. Itu karakteristik muslim di zamannya Rasulullah. Karakteristik muslimnya lagi apa? Mendahulukan orang lain. Itu karakteristik muslim. Jujur, lalu kemudian sabar. Itu karakteristik muslim. Makanya kalau kita lihat orang punya karakter itu berbeda-beda tergantung kurikulum yang dia berikan. Contoh, sederhana dalam bidang budaya. Orang Jepang sama orang Indonesia beda enggak karakternya? Beda. Di Piala Dunia malah bersih-bersih. Kalau orang Indonesia, kenapa gue harus ngepel? Kan tempat lu, gue udah bayar. Tapi mereka tidak, mereka punya karakteristik. Adapun karakteristiknya sama. Piala Dunia di Qatar dengan Piala Dunia di mana? Rusia kemarin misalnya. Pembukaannya beda kan ya? Beda. Efek-efeknya beda, tergantung karakternya. Nah, namanya karakter ini tergantung kurikulum. Jangankan bicara Islam, orang Minang punya karakter yang berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa punya karakter berbeda dengan orang Sunda, betul? Makanya orang Jawa ya ciri-ciri karakternya adalah pekerjaannya melibatkan jalan-jalan. Karena Jawa itu adalah jalan-jalan wae, kan itu kan ya. Jadi tukang bakso, tukang cendol itu orang Jawa gitu kan. Sedangkan orang Sunda punya karakter ngerumpul gitu kan ya. Lihat rumahnya orang Sunda selalu dalam satu keadaan yang berkumpul-kumpul gitu kan ya. Nah karakter orang Sumatera, orang Minang misalnya. Merantau, pergi ke luar kota karena dianggap bahwa laki-laki itu harus pergi keluar, itu karakter kolektif namanya. Nah, Islam juga punya karakter kolektif hasil daripada kurikulum. Nah, kalau kita singkat kurikulumnya Islam, maka kurikulum Islam itu ada pada ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Jumu'ah, yaitu adalah pertama yatlu alaihim ayatihi, yang kedua wa yuzakkihim, yang ketiga wa yu'allimuhumul kitabah, yang keempat
wal hikmah atau wa yu'allimuhumul hikmah. Itu yang keempat. Oke, coba kita lihat. Dalam sistem pendidikan, dalam teori pendidikan modern sekitar tahun 90-an itu sudah diformulasikan bahwa pendidikan itu tentang 4 hal. Nanti kita coba cross check dengan Al-Quran. 4 hal, berapa hal? 4. 1, namanya kesadaran atau pendidikan kognitif. Apa namanya? Kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif itu soalan logika, soalan akal. Kalau pendidikan kognitif itu targetnya dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, yang pertama apa namanya? Kognitif. Tujuannya dari tidak tahu menjadi tahu. Melibatkan apa tadi? Logika, akal. Nomor 2, namanya pendidikan afektif. Pendidikan apa? Afektif. Afektif ini melibatkan perasaan. Tujuannya dari tidak mau menjadi mau. Oke, yang pertama apa? Tujuannya apa? Tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua apa? Afektif. Dari apa? Tidak mau menjadi mau. Yang ketiga, pendidikan motorik. Itu dari tidak bisa menjadi bisa. Oke, yang ketiga apa namanya? Apa tujuannya? Yang keempat, agak panjang, pendidikan behavioral. Pendidikan kebiasaan, dari tidak nyaman menjadi nyaman. Oke, yang pertama apa namanya? Dari apa? Tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, dari apa? Tidak mau menjadi mau. Bagus. Yang ketiga apa? Dari apa? Yang keempat apa? Dari apa? Oke, perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim minta pada Allah, urutannya adalah, ya Allah, aku tolong dikasih kepada umatku manusia, Rasul yang melanjutkan aku, yang satu membacakan ayat Allah, mengajarkan mereka kitab, mengajarkan mereka hikmah, dan mensucikan mereka. Lihat, urutannya diubah oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad yang nomor 4 jadi nomor 2. Pertama membacakan ayat Allah, mensucikan mereka. Yang ketiga mengajarkan mereka kitab. Yang keempat mengajarkan mereka hikmah. Kenapa urutan penting? Oke, sekarang aku ngasih tahu. Lihat nih. Yang pertama kognitif, dari tidak tahu menjadi tahu. Jangan harapkan manusia bisa berubah kalau dia nggak tahu mau berubahnya kemana. Bisa dipahami? Kalau dia nggak tahu goalnya di mana, gimana dia mau nyetak goal? Gitu kan ya? Kalau ada orang lagi ngerokok, kita nggak suka anak kita ngerokok. Lalu kemudian bagaimana dia mau berhenti ngerokok kalau dia nggak tahu dia mau ngapain? Bisa dipahami sampai di sini? Berarti pertama jelasin orang itu adalah definisi, takrif, dari tidak tahu menjadi tahu. Oh, ternyata Islam tuh ada ya. Dulu saya bukan Muslim. Ketika orang nggak ada yang ngasih tahu saya Islam, saya nggak tahu Islam tuh kayak apa. Bagi saya Islam adalah teroris. Islam adalah nabrakin pesawat ke gedung. Islam adalah bom bunuh diri. Itu taunya saya. Ada orang ngasih tahu saya. Berarti dia ngasih tahu saya dari tidak tahu menjadi tahu. Apakah saya mau masuk Islam? Belum. Karena yang puas cuma akal saya belum mau masuk Islam. Yang kedua, harus ada yang ngasih tahu saya gimana caranya agar saya mau untuk masuk Islam. Alasannya apa? Oh, lihat nih Islam, kamu punya aturan begini, kamu bisa lebih tenang seperti kata ibu tadi. Akhiratmu ada jaminan. Ini agama yang benar sesuai dengan akal manusia, menenteramkan hati kamu sesuai dengan fitrah kamu. Di agama yang lain kalau kamu jadi pemuka agama kamu nggak boleh kawin loh. Di sini boleh, kan gitu kan ya. Nah, ini sesuai dengan fitrah kamu dan seterusnya. Sampai saya mau jadi seorang Muslim. Tapi saya nggak tahu caranya. Gimana caranya kalau saya bersyahadat? Gimana caranya kalau saya jadi seorang Muslim? Baru dikasih tahu syariat.
Paham? Baru dikasih tahu syariat. Syariat Islam tuh begini, nggak boleh makan babi ya, karena babi itu memang enak. Tapi ada yang lebih enak daripada babi, yaitu adalah apa? Ya yang lain lah, terserah gitu kan ya. Jadi pokoknya nggak boleh makan babi lagi ya, nggak boleh lagi ya riba, nggak boleh lagi ya pakai celana pendek kalau keluar. Kalau misalnya mau untuk sama cewek harus nikah ya, nggak boleh pacaran. Baru dikasih tahu syariat. Oh gini ya, coba ajarin dong. Ah, ini salah nih, kamu masih nggak syar'i. Gini loh caranya. Saya berbuat salah lagi, diajarin lagi yang mana yang benar. Itu adalah motorik. Motorik itu adalah apa? Saya lakukan, kamu lihat. Nih lihat nih cara yang benar. Sudah itu, oke kamu lakukan, aku lihat. Sudah lihat aku, sekarang kamu lakukan, aku yang ngecek. Yang ketiga, kamu lakukan, aku pergi. Selesai. Itu cara ngajarin orang. Itu motorik. Nah, sampai kepada motorik, apakah aku merasa nyaman? Belum tentu. Bisa jadi balik lagi ke agama yang lama. Tahu nggak sih? Nggak pakai celana pendek itu nggak enak. Orang Chinese itu ya, nggak semua orang, mungkin aku aja mungkin kali ya, itu nggak suka kayak apa ya, rikuh gitu maksudnya, paham nggak sih? Dalam keadaan basah terus gitu kan ya, dikit-dikit wudu kan ini kan basah, terus baju basah itu rasanya nggak enak, rasanya pengen ganti baju terus. Kalau pas awal-awal itu, kan mungkin teman-teman nggak ngerasain, tapi kalau aku ngerasain, nggak nyaman banget rasanya harus punya banyak aturan, ngelihat babi pengen, paham ya? Jadi kira-kira gitu. Itu kan gak nyaman. Nah sampai kemudian dilakukan terus menerus sampai menjadi sebuah behavior. Menjadi sebuah kenyamanan. Maka kenyamanan ini adalah target yang bisa buat orang berubah. Karena kalau orang belum nyaman, dia belum berubah sejatinya. Baru mau berubah. Contoh, siapa yang lahir tahun 80-an angkat tangan? 70-an? 90-an? Nah yang 90-an gak usah jawab ya. Ini hanya tuh 70-an dan 80-an. Yang 90-an gak usah jawab karena gak ngerti. Aku pengen nunjukin hasil daripada behavioral. Oke? Gak usah dijawab ya. Aku mau nanya. Apapun makanannya, minumannya. Gak usah jawab. Kenapa Anda bisa kepikir yang itu? Karena Anda sudah dibiasakan. Paham ya? Nah targetnya Islam itu sampai behavioral. Awalnya seperti apa? Nih aku jelasin. Kalau orang tidak tahu apa Allah, siapa Allah, dan apa itu definisi Allah, dia nggak akan mungkin taat sama Allah. Sebagaimana seorang yang kerja nggak akan pernah mau taat sama bosnya kalau dia nggak tahu siapa bosnya. Paham sampai di sini? Contoh misalnya, pernah kejadian di film tapi pernah kejadian di film ada seorang kaya punya gedung, lalu kemudian karena orang kaya itu kan nyeleneh ya, pakai bajunya ya kayak Pak Fahmi nih orang kaya, pakai bajunya biasa gitu kan ya, kemudian biasa kayak kuli gitu ya, terus dia pergi ke front office terus bilang saya mau ketemu dengan bapak ini. Manager, general manager, front office-nya bilang, Bapak nggak boleh ketemu. Kenapa? Bapak udah buat janji. Karena kenapa? Karena dia taunya bahwa orang ini kayaknya nggak punya tanda-tanda bos. Paham ya? Makanya saya saya kan tinggal di Bogor, ada satu perumahan itu bisa tembus. Kalau seandainya jalan itu aku bisa tembus dan mengurangi waktu. Lucunya adalah aku naik mobil boleh lewat. Temenku ditahan. Terus bilang, ini bukan jalan umum Pak. Apa bedanya? Dalam diriku terdapat tanda-tanda punya uang. Jadi aku bilang salah kamu, harusnya kamu tuh sipit dikit. Karena itu perumahannya orang sipit, paham? Jadi ketika lihat aku langsung, Assalamualaikum Pak, atau selamat pagi Pak, itu kan ya. Karena aku punya tanda-tanda orang kaya, kamu kayaknya perlu ganti baju atau ya manicure dan pedicure dulu lah gitu kan. Contoh kayak gini ya, contoh lagi. Contoh, kita tuh sering kali underestimate kalau kita nggak tahu tanda-tanda dia orang penting. Betul nggak sih? Contoh ya, ada jamaah, ini kejadian nyata nih. Ada jamaah, dia pakai baju koko, rambutnya putih, jenggotan. Dia kemudian bilang, Assalamualaikum Ustadz. Aku juga waalaikumsalam, biasa aja gitu kan ya. Tiba-tiba besok aku ketemu dia dengan pakaian kebesarannya. Apa pakaian kebesarannya? Dia pakai jas warna putih, terus pakai kacamata, dia dokter spesialis. Mau nggak mau besok ketemu dia, aku bilang Assalamualaikum dok gitu kan ya. Daripada disuntik mati gitu kan ya. Paham gak sih kira-kira maksudku? Kalau kita nggak ngerti tanda-tanda orang, kita tuh akan remehin dia. Atau minimal nganggap dia biasa. Ada seorang bapak-bapak biasa aja, jalan-jalan biasa aja ya. Kita kira sebagai jamaah, ya everyday jamaah gitu maksudnya, jamaah sehari-hari. Tiba-tiba besok kita lihat dia dengan pakaian kebesaran dia, ada bintangnya 3 di sini. Besok-besok ketemu kira-kira kita lebih perhatian atau tidak? Sama kayak Allah, yatlu alaihim ayatihi adalah menyadarkan manusia tentang siapa yang penting di dunia ini. Dan kita nggak bisa buat anak kita untuk bisa taat sama Allah sebelum dia tahu siapa Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Tadi pagi kan ada gempa tuh, ngerasa nggak sih?
Aku juga enggak gitu kan ya. Aku lagi jalan ke mobil soalnya gitu kan ya. Nah jadi coba ya, tapi gempa sebelumnya yang kemarin di Cianjur, aku kerasa. Aku bilang gini, aku lagi main komputer tiba-tiba goyang. Aku bilang ada apa ini goyang? Aku kira lagi pusing atau apa. Aku pergi keluar mau jatuh. Kebayang gak sih kalau seandainya kayak gitu gak berhenti-berhenti. Takut gak Anda pas gempa? Takut banget. Lalu aku bilang, siapa yang kita sebut pertama kali? Allah, ya Rob, ya Gusti dan segala macam. Betul begitu? Karena begitu kita dalam keadaan kayak gitu, kita langsung connect pada orang yang pegang kita. Paham sampai di sini? Siapa tahu aku ketimpa apa, setidaknya kalimat terakhirnya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku pernah naik pesawat, itu turbulensinya luar biasa. Sampai terbang aku, paham? Kepala ini sampai kena atas, tau gak? Serius, itu di sebelahku ada cewek pakai tank top langsung, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih punya Tuhan dia bilang gitu. Paham gak sih? Perhatikan baik-baik, kalau Anda sadar siapa itu Allah, Anda mau taat pada Allah. Paham ya? Anda baru mau taat pada Allah. Maka yatlu alaihim ayatihi adalah membuat orang sadar siapa Allah. Bukan hanya baca ayat Quran, bukan. Membacakan sampai mereka sadar, membacakan ayat itu ngasih tahu tanda. Kayak tadi loh, oh ternyata dia dokter, oh ternyata dia jenderal dan segala macam. Membacakan itu menyadarkan pada orang sampai dia tahu dengan siapa mereka berhadapan, yaitu adalah Allah. Dek, coba lihat dek, kemarin pas gempa gimana? Ngeribi, itu baru ciptaannya Allah. Paham kira-kira saya? Sedangkan Allah itu lebih. Ngelihat tsunami misalnya, ngelihat tsunami, ngeri nggak? Ngeri. Kasih hadis, tahu nggak? Lautan itu sehari 100 kali minta pada Allah untuk menghantam manusia. Cuma Allah tahan. Lah kalau Allah nggak tahan kira-kira gimana? Ngelihat nggak? Bogor banyak petir tiap hari. Jadi petir tuh pemandangan sehari-hari. Gitu kan ya? Lihat petir ngeri atau enggak? Kemarin petir ngantem trafo langsung kelihatan ada api terus listrik hilang. Itu baru ciptaannya Allah. Gimana kalau Allah? Pikirin aja sendiri. Yatlu alaihim ayatihi sehingga mereka tahu mereka berhadapan sama siapa. Kalau mereka tahu mereka berhadapan sama siapa, mereka gak akan mungkin macam-macam. Itu satu. Yang kedua, wa yuzakkihim dan menjadikan manusia tahu diri bahwa mereka lemah. Lihat mayit. Coba apa bedanya dengan kita? Semua mereka ada, kita ada. Mereka punya jantung, mereka punya mata, mereka punya semua segala macam pembuluh darah, tapi mereka nggak diizinkan oleh Allah hidup. Kita diizinkan oleh Allah hidup. Tahu nggak seberapa lemahnya manusia? Kalau manusia merasa lemah, mereka mensucikan diri mereka. Tahu mereka lemah, mereka mau taat pada Allah. Paham ya? Kemauan taat pada Allah itu muncul ketika kita merasa lemah. Makanya orang yang merasa hebat, nggak ada mau mereka taat pada Allah. Mulai mereka untuk merendahkan orang lain. Kalau merasa hebat tuh, mulai merasa mereka lebih tahu daripada Allah. Itu kan kerudung itu kan zaman dulu. Saya ini adalah S3 psikologi. Saya tahu bahwa manusia itu zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Itu peradaban padang pasir. Paham? Merasa lebih tahu daripada Allah karena merasa dirinya hebat. Lihat mereka bisa ngomong kayak gitu nggak kalau pas lagi sakaratul maut? Paham ya? Ketika mereka merasa lemah, orang-orang yang sakit, orang punya banyak utang, itu pasti lebih banyak menyebut nama Allah. Betul? Karena mereka merasa mereka lemah. Ya Allah, gaji cuma 5 juta, utangnya ada 50 juta, kalkulator mana yang bisa masuk? Paham gak sih? Yang bisa masuk hanya kalkulatornya, baru kita bilang, ya Allah, kalau bukan karena rahmatmu ya Allah, dan kekuatanmu ya Allah, gak bakal nih utang bisa selesai kan gitu. Baru kita nyebut Allah kalau kita lemah. Itu yang kedua, wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan gimana caranya, motorik. Yang keempat, wal hikmah, behavioral. Makanya hikmah itu gak dikasih oleh Allah kecuali bagi orang-orang pilihan. Lihat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sudah tahu mau berbuat apa. Kita sudah mau berbuat itu. Kita sudah tahu gimana caranya. Bisa jamin kita berbuat itu? Enggak, kalau Allah enggak ngizinin. Logikanya, bapakku itu pinter. Dia ngajarin aku cara mikir kritis. Ya kan ya? Mau enggak dia masuk Islam? Aku tanya, telepon dari Masjidil Haram. Pi, kita sekarang ada di depan Ka'bah, kita tunjukin ini Ka'bahnya Pi. Ini jamaah Pi. Kita doain Papi masuk Islam. Jawabannya, insya Allah. Coba, kadang keki juga aku kadang-kadang gitu. Tahu nggak gimana caranya? Tahu. Syahadat masuk Islam. Tapi apakah dia masuk Islam? Belum, karena belum dikasih hikmah.
Belum dikasih hidayah kalau bahasa kita. Maka kita terus minta hidayah. Ya Allah hidayahin saya. Mudah-mudahan saya sabar nyari ilmu. Saya sabar untuk bersama dengan para jamaah-jamaah. Kadang-kadang walaupun jamaah-jamaah itu nyebelin. Gitu kan ya. Ya Allah sabarin saya ya Allah untuk senantiasa bisa dapat musibah-musibah ini tetap dalam keadaan Islam. Itu semua minta hikmah daripada Allah. Itu kurikulum besarnya. Jadi kurikulum besarnya adalah surat Al-Jumu'ah. Nanti ada kurikulum kecilnya lagi yang diajarin setiap waktu. Nah itulah perlunya program. Itulah perlunya ngaji itu ada kurikulumnya. Dan insya Allah kurikulumnya sudah ulama-ulama kita sudah lakukan. Cuma kadang-kadang kurang kita serius untuk mengetahui goals dari Rasulullah itu apa. Kita kalau dalam, jadi gini loh. Kalau dalam pikiran kita goalsnya salah itu nanti akan menyebabkan semua jadi salah. Andaikan kita berpikir Rasulullah cuma untuk memperbaiki akhlak, maka selama-lamanya kita nggak bisa meniru Rasul secara sempurna. Tapi kalau kita mau mengkaji Islam, kita tahu Rasul itu adalah mempengaruhi seluruh kehidupan, lifestyle. Bahwa semakin kita ngaji kita semakin tahu ini lifestyle-nya Rasulullah, maka kita akan semakin semangat dan semakin jelas. Nah itu adalah sedikit bocoran kurikulum. Nah itu caranya Rasul mengubah manusia. Maka kata Allah wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Persis sama kayak teori pendidikan tadi. Pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga motorik, yang keempat behavioral. Sama ternyata. Bahkan Al-Quran mendahului dan tentu saja pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang paling baik insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, eksplorasi dakwah anak muda. Oke, saya mau kasih tahu. Teman-teman sekalian, salah satu kurikulum Rasulullah ngajarin kita tentang 3 hal. 1, konsep, 2, metode, 3, strategi. Oke, 1 apa? Konsep. Yang kedua apa? Metode. Yang ketiga apa? Mau bahasa kerennya. Fikroh, torikoh, uslub. Fikroh, torikoh, uslub. Fikroh, konsep, pikiran. Torikoh, metode. Uslub, cara atau strategi. Oke, ada 3 apa tadi? Konsep, yang kedua metode, yang ketiga strategi atau cara. Oke, mau bahas yang lain lagi? Boleh. 1, benar. 2, baik. 3, bagus. Yang pertama apa? Benar. Yang kedua apa? Baik. Yang ketiga apa? Oke, teman-teman sekalian, sebagai seorang pendakwah, kalau kita lihat diri kita seorang pendakwah, maka mulailah memahami konsep Rasul atau fikroh Rasul atau benernya Rasul. Itu harus kita pahami dulu. Al-haq, fahami. Al-Quran selesaikan sebagai seorang pendakwah. Al-Quran harus kita tahu. Kita harus tahu bahwa ini adalah perkara yang benar. Ini adalah perkara konsepnya Rasulullah dan fikrohnya Rasulullah. Karena ini tidak boleh berubah. Fikroh Rasul sampai kiamat gak bakal berubah. Contoh fikroh Rasulullah. Rasul gak pernah dakwah dengan kekerasan. Jadi siapapun yang berbuat kekerasan dan merasa ini dakwah, bagi saya tidak bisa diterima. Paham sampai di sini? Karena ini fikrohnya Rasul dan konsep itu gak akan berubah sampai akhir zaman. Bisa paham ya? Oke. Yang kedua, metode. Metode atau baik itu juga harus kita pahami. Dan ini gak bakal pernah berubah. Salah satu metode dakwah Rasulullah adalah berjamaah. Maka tadi aku bilang, aku dulu adalah orang yang meyakini sendiri lebih baik. Gitu kan ya. Kenapa? Kan bareng-bareng kan susah, paham ya? Teman-teman di sini ada yang pernah ikut aku travel pergi ke luar, tahu bahwa bersama jamaah itu merepotkan. Paham ya? Pergi, Ustadz mau ke WC. Ustadz ini ada satu ketinggalan. Ustadz, ya itulah orang Indonesia ya. Suka belanja, suka WC dan suka selfie kan gitu kan ya. Ketinggalan melulu. Jadi kalau kita tuh trip itu nggak pernah tepat waktu gitu loh maksudnya. Aku bilang kadang kalau jalan sendiri kan lebih enak ya. Tapi Rasul ngajarin kita yang nggak mungkin berubah. Metode Rasul salah satunya adalah berjamaah. Paham sampai di sini? Nah, itu yang Rasul sampaikan. Tidak pakai kekerasan, selalu menggunakan pemikiran. Itu metode, fikroh, torikoh, atau metode, konsep dan metode. Ini gak bakal berubah sampai akhir zaman. Yang boleh berubah adalah apa? Uslub. Itu boleh berubah, strategi itu boleh berubah. Nah, kalau ditanya pada aku, apa strategi dakwah pada anak muda? Oke, aku coba untuk ngasih tahu lagi. Ada berapa? 3. Ada benar, ada yang kedua apa? Baik, yang ketiga apa? Perhatikan baik-baik, orang-orang yang dakwah harus mulai dari benar, baru baik, baru bagus.
Tapi orang yang didakwahi, mereka nggak peduli Anda benar atau tidak. Mereka nggak peduli bahkan Anda baik atau tidak. Yang mereka peduli hanya Anda bagus atau tidak. Paham sampai di sini? Contoh, orang kafir Quraisy dengar Al-Quran. Mereka orang Arab. Orang Arab, kafir Quraisy dengar Al-Quran. Mau beriman atau tidak? Al-Quran benar? Benar. Mau beriman mereka? Enggak. Al-Quran isinya baik, mau beriman mereka? Satu-satunya yang mereka nggak bisa tolak adalah Al-Quran itu indah dan bagus. Paham sampai di sini? Berarti kalau Anda dakwah, Anda mulai dari apa tadi? Benar. Lalu kemudian kedua adalah baik. Yang ketiga, pastikan Anda bagus sehingga orang nggak bisa nolak Anda. Karena Al-Quran ngajarin kita begitu. Rasulullah itu benar, tapi masih nggak ada, masih orang kafir Quraisy nolak beliau. Rasulullah tuh baik banget, masih ditolak. Bayangin mereka nitip duitnya pada Rasul, mereka minta apa-apa pada Rasul, kan minta tolong, tapi nggak mau beriman. Berarti benar dan baiknya Rasul ditolak, tapi bagusnya Rasulullah nggak bisa mereka tolak. Muhammad tuh bukan nipu, nggak bisa kita bilang Muhammad tuh nipu, dia alamin. Nggak bisa kita bilang Muhammad tuh penyihir, nggak bisa kita bilang orang gila. Tapi ujungnya mereka bilang, ya udahlah kita bilang orang gila aja lah karena nggak bisa semua. Paham gak sih maksud saya? Karena bagusnya Nabi itu nggak bisa ditolak oleh orang. Maka bikinlah satu dakwah yang nggak bisa ditolak oleh orang. Kadang-kadang para pendakwa mencukupkan diri hanya pada baik dan benar. Yang saya sampaikan benar kok. Yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang baik kok. Kalau mereka nggak suka urusan mereka. Nggak juga gitu konsepnya Bapak. Karena kalau dakwai orang itu yang penting bukan kita. Yang penting tuh mereka. Kalau benar iya, yang penting kita benar. Tapi kalau sampai dakwahnya itu mereka. Bisa difahami sampai di sini. Karena kata Rasul, baligu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu, berarti harus sampai. Bukan cuma ngomong, tapi harus sampai. Kalau sampai berarti preferensi mereka atau preferensi kita? Preferensi mereka. Tapi kita nggak boleh meninggalkan fikroh dan toriko. Contoh. Sekarang lagi rame di antara anak-anak muda apa? Korea. Semua anak-anak kita tahu Korea. Ada yang tahu tapi lebih banyak, ada yang nggak tahu tapi lebih banyak yang tahu tentang. Pertanyaanku sederhana. Bukan pertanyaan, aku pengen cerita. Ada kisah nih ceritanya. Ini terjadi di rumahku, gitu kan ya. Aku punya adik perempuan. Bapakku, dan dia kalau mengkritikkan gak enak gitu kan ya. Lalu dia pernah ngeritik adikku, kamu tuh ngapain sih? Dia sukanya EXO atau BTS, aku lupa. BTS dia suka. Nonton Korea terus, ini bukan orang muslim loh. Coba lihat, ini bukan orang muslim. Nonton Korea terus, emang dia ngasih kamu makan? Emang kalau kamu sakit dia urusin kamu? Emang kalau misalnya kamu ada sesuatu dia peduli? Yang didik kamu kan bukan dia, yang ngasih makan kamu juga bukan dia. Dan mereka itu cuma plastik doang, operasi plastik, ember doang. Itu adekku langsung ngamuk. Paham gak sih maksudnya? Padahal itu orang tuanya, tapi dia langsung ngamuk. Itu baru satu kejadian. Kejadian yang lain, anak muslim dikonfrontasi dengan begitu juga. Kamu tuh ngapain? Kamu tuh tahu gak mereka tuh masuk neraka? Siapapun yang suka dengan seseorang, dia bersama dengan orang itu ketika di akhirat, tahu gak? Itu kata Rasulullah. Mau kamu masuk neraka sama dia? Orang plastik, orang cuma operasi, cuma bisa dance segala macam. Apa yang terjadi tahu? Itu anaknya ngambil pisau. Serius, perempuan ngambil pisau. Paham maksudnya kira-kira? Pertanyaanku, ini salah anaknya? Ini salah anaknya? Belum tentu. Salah ibunya? Juga enggak. Apa yang salah? Pendekatan. Pendekatannya salah. Ibunya enggak salah. Anaknya pun enggak salah. Pendekatannya salah. Jadi kalau anak muda jangan dikonfront dengan cara seperti itu. Karena kita anak zaman sekarang nggak mau dijudge. Tahu nggak bedanya apa? Bedanya anak, siapa yang lahir tahun 80-an? Nah, sama, itu kan 80. Tahun 80-an itu nanyanya why, kenapa aku harus melakukan ini? Kalau di atas 80 nggak banyak tanya mereka, apa yang harus kami lakukan? Kami akan lakukan. Beriman kok perlu dengan pertanyaan why gitu kan ya. Ada pernah temanku ikut pengajiannya Ustadz Wimar. Fast atau slow gitu ya, kira-kira gitu lah. Beriman kok pakai berpikir. Beriman tuh yang gak usah mikir, beriman ya beriman aja. Itu zaman Anda ibu-ibu dan bapak-bapak tahun 60-an. Gak perlu mikir untuk mendapatkan iman. Masalahnya anak muda zaman sekarang mereka mikir, mereka dikasih para liberal referensinya banyak. Mereka nanya kenapa Tuhan kita harus Allah?
Kenapa Nabi kita harus Muhammad? Kitab kita harus Quran. Paham sampai di sini? Harus dijelasin pelan-pelan sesuai dengan akal mereka. Karena zaman dulu nanyanya what? Zamanku 80-an nanyanya why? Kenapa kita harus berbuat begini? Tahu zaman terakhir ini tahun 96 ke atas nanyanya apa? Why not? Kenapa nggak boleh? Aku sudah melakukan, kenapa emang? Paham gak sih? Nantangin orang zaman sekarang. Makanya kadang-kadang aku suka selek sama orang zaman sekarang. Bayangin, itu cara pendekatan yang berbeda. Nah, cara pendekatan yang berbeda ini harus kita sinkronkan. Maka suatu waktu bagiku LGBT itu penyakit. Aku bilang mana-mana, LGBT itu penyakit, tahu nggak? Nggak ada yang namanya born this way. Ini penjelasan DNA-nya dan segala macam. Suatu waktu tuh Fuad, tahu Fuad, orang yang sekarang berkecimpung di dunia di dunia K-Wavers Korea, ada di ngaji. Dia bilang ini, Ustadz, aku punya masukan. Ya gimana Ad? Masukanku Ustadz jangan ngomong para LGBT itu penyakit deh. Kenapa? Itu mereka jadi sakit hati Ustadz. Kenapa sakit hati? Mereka lebih suka dibilang bahwa kami itu maksiat, dosa, daripada dibilang berpenyakit. Kesannya tuh berpenyakit gimana gitu maksudnya, paham gak sih maksudnya? Jadi mereka tuh lebih ridho dibilang pendosa. Jadi mereka lebih mau Ustadz bilang LGBT itu dosa loh. Jangan LGBT itu dosa. Jangan bilang penyakit. Aku bilang gini, ya udah kalau gitu aku coba jadi masukan. Kenapa? Karena ini soalan fikroh, torikoh atau uslub. Konsep kita bahwasanya orang tuh harus berubah dari kemaksiatan. Metode dakwanya sudah jelas. Sedangkan yang itu tadi itu boleh dipilih. Maka aku bilang, makasih Ad, besok aku akan bisa bilang bahwa mereka itu berpenyakit. Aku akan bilang mereka itu dosa, bukan berpenyakit. Bisa dipahami? Dulu ketika aku masih awal-awal tahun 2012 aku gak suka banget dengan K-pop. Paham gak sih maksudnya? Ini apa-apaan ini? Gitu kan ya, antara Islam dan aku Jepangan, paham ya? Dan orang Jepang kan gak suka Korea. Lalu aku bilang, ini apa-apa nih operasi plastik dan segala macam. Aku sama pendekatannya. Kalian itu kok malah ngedance dan segala macam. Gak boleh nontonin dan segala macam. Sampai kemudian Fuad juga sebagai orang yang sudah pernah kena Korea terus bilang sama aku gini. Mereka itu gak suka dibilang kayak gitu. Lagi pula apa urgensinya Ustadz ngina-ngina mereka? Apakah mereka akan berubah kalau dihina mereka operasi plastik, mereka cuma jago ngedance, malah kita dibilang julid. Paham gak sih maksudnya? Itu Ustadz julid aja, karena gara dia gak ganteng, gara-gara wajahnya jerawatan, gara-gara dia gak perawatan, gara-gara dia gak bisa ngedance, gara-gara dia gak punya duit, julid aja dia. Paham gak sih? Jadi kalau Anda mau julid, pastikan Anda lebih baik. Paham ya? Kalau enggak Anda dikira julid. Paham gak sih maksudnya? Jadi kalau Anda mau mengkritik orang, Anda harus punya karya dulu. Gitu loh maksudnya, baru Anda boleh mengkritik orang. Nah sedangkan zaman sekarang itu orang-orang kayak gini banyak jumlahnya. Nah maka kemudian Fuad bilang, Fuad bilang gitu, aku tanya, jadi gimana pendekatannya? Dia ngasih tahu, pendekatannya gini Sat, bagi anak-anak muda yang mungkin beda dengan antum. Zaman antum mungkin banyak orang berubah gara-gara antum frontal. Tapi zaman sekarang kita nggak bisa frontal kayak gitu Sat. Oke gimana cara pendekatannya? Fuad ngasih contoh, dia bilang gini, oke Sat bagusnya tuh begini. Anda boleh suka Korea, iya mereka ganteng. Ya memang kan, terus gimana lagi mau bilang gak ganteng. Iya mereka perawatan, iya mereka jago ngedance, iya mereka kaya, iya mereka berprestasi. Tapi kalau kamu mau sama Rasulullah di akhirat, jalannya bukan di sini. Jalannya di sini. Bisa dipahami gak kira-kira saya? Jadi ya memang begitu, tapi jalannya bukan di sini, jalannya di sini. Nah itu less frontal. Itu lebih enak dan lebih mudah diterima sama mereka. Terakhir, aku bilang sama masjid, Mbak Silvi udah berapa tahun meminta aku sini ya. Aku bilang aku banyak amanah, salah satu amanah yang terakhir karena aku di Bogor, aku mau fokus untuk bikin program di Bogor di masjid, di satu masjid. Nah maka aku coba untuk ngomong sama pengurus-pengurus masjid. Kadang-kadang kita menemukan anak-anak lahir 96 ke bawah, mereka tuh bukan gak mau ke masjid. Mereka semua mau ke masjid, cuman mereka bilang, aku ketemu anak arsitek, aku ketemu anak pengusaha dan segala macam. Aku tanya mereka, yuk bantuin di masjid ya nanti pas saya di sana. Mereka bilang, iya Ustadz insya Allah. Sekarang ke masjid yuk. Mereka bilang gini, Ustadz bukan kami gak mau ke masjid. Mereka bilang gini, terus kalau kami selesai sholat kami mau ngapain? Paham gak sih maksudnya? Lah Anda enak punya aktivitas, Anda enak ketemu ibu-ibu langsung ngobrol. Lah mereka ketemu ibu-ibu, merasa kayak ibu-ibu gitu kan ya. Mereka gak mau. Sediakan aktivitas buat mereka. Makanya selalu aku bilang kalau masjid ini dibangun 10 miliar, maka minimal harus ada 10 miliar yang lain untuk ngisi program.
Bukannya kita sudah sepakat bahwa membangun masjid itu lebih mudah daripada mengisi masjid. Maka non fisik selalu lebih mudah daripada fisik. Program untuk masjid sayangnya nggak banyak orang mau ngasih uang. Orang ngasih uang, kita mau bangun menara. Oh kebayang tuh azan sampai di mana kalau ada menara. Mau bangun tempat wudhu, oh kebayang tuh kalau orang wudhu itu sampai seperti apa pahalanya. Tapi ini untuk program ngajakin anak-anak muda ke masjid, nantilah. Padahal ini penting. Program ini lebih penting daripada fisik. Karena Rasul membangun masjid bukan fisiknya dulu. Tapi programnya dulu. Maka ketika di Madinah masuk masjid, bangun masjid sudah langsung rame. Bisa dipahami ya? Nah lalu kemudian mereka bilang kami nggak ada aktivitas. Maka aku bilang kemarin sama bapak-bapaknya, Pak boleh nobar nggak World Cup? Boleh alhamdulillah. Ternyata mereka tidak sekolot yang aku duga. Bisa dipahami. Tentang anak-anak muda, bagaimana kemudian uslub-uslub kepada mereka dan memang kita harus terbuka. Karena fakta itu tidak selalu salah. Mungkin idenya mereka liar, mungkin idenya mereka bahkan maksiat, mungkin. Gak apa-apa, tampung aja dulu. Untung mereka masih mau ngomong sama kita. Ustadz, aku ada ide gimana? Bikin kompetisi dance di masjid misalnya. Ya gak apa-apa, jangan langsung diomel. Dasar kamu pikiran kufur, waduh jangan gitu juga. Untung mereka udah mau ngomong sama kita ya, tinggal kita coba dance-nya kayak gimana ya, oh dance-nya kayak gini. Bisa gak dance-nya pakai tangan doang gitu misalnya. Atau gimana gitu kan ya misalnya. Atau dipindah ke tempat lain kayak, atau diganti pingpong atau apa kayak gitu kan ya dan segala macam. Asal mereka difasilitasi. Nah mereka tuh bukan gak mau tapi mereka belum menemukan apa yang mereka bisa lakukan di masjid. Nah, kira-kira gitu. Kalau aku jadi pengurus masjid dan aku akan jadikan itu nanti di Bogor, aku mau bikin kafe kopi. Untuk anak-anak tuh ngobrol di sana. Minimal mereka dapat ya kasih wifi gratis. Ternyata bisa loh. Ada beberapa penyedia internet mau ngasih wifi gratis untuk fasilitas umum. Dan itu bisa dikasih anak-anak biar mereka main game di situ. Nanti azan mudah-mudahan mereka naik. Nggak naik, matiin wifi-nya kayak gitu. Malah ngamuk mereka gitu kan ya. Enggak, maksudku adalah yang penting aktivitasnya di masjid dulu. Nah itu bagi anak-anak. Ada banyak obrolan kalau soalan anak-anak muda yang jelas bermain di anak muda itu kayak bermain di jurang. Anda mungkin bisa narik orang naik, Anda bisa jadi jatuh ke bawah. Maka nasihatku yang terakhir adalah jangan main di jurang kecuali Anda punya safety procedure yang benar. Apa itu safety procedure-nya? Punya ulama yang ngarahin kita. Aku juga sama. Begitu ada sesuatu yang masalah, aku bilang sama ustadku, Ustadz ini boleh atau tidak? Ustadz ini masih oke atau tidak? Ustadzku bilang, gak boleh, cabut. Boleh, lanjut. Nah itulah gunanya ulama untuk ngarahin kita supaya dakwahnya gak sembarangan. Jadi gitu ya kira-kira ya, itu jawabannya. Wallahu a'lam, lebih daripada jam 11. Gitu. Yang satu lagi ya, tentang anak ya. Tentang anak tadi ya. Bagaimana menanamkan pendidikan terhadap anak. Pendidikan terhadap anak sama kayak tadi. Pertama adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau masih di bawah umur, maka tidak perlu dikasih why. Cukup dikasih what dan dikasih how sama pembiasaan. Contoh, anakku namanya Alila, semenjak 6 bulan sudah aku kerudungin. Lalu aku ajarkan pada dia, ini pakaian muslimah. Ini pakaian munak. Awalnya dia nggak mau, dia lepas, panas. Tapi nggak apa-apa, kita sabar, kita pakein kerudung, kita ajarin kerudungan. Lama-lama dia merasa ini bajunya dia. Yang kalau dia nggak pakai kerudung dan jilbab, dia nggak kayak pakai baju. Buktinya apa? Ini namanya behavioral. Atau yang namanya kebiasaan. Suatu waktu bilang, tunggu di kamar ya, Abi lagi ada tamu. Dia bilang iya. Dia masih pendek, kerudungnya aku gantungin di atas. Setelah kemudian beberapa waktu kemudian dia nangis. Mau keluar, dia mau ngambil minum, gak bisa ngambil kerudung. Bisa dipahami? Padahal dia belum balik. Kenapa dia mau untuk seperti itu? Karena dia tahu itu pakaiannya. Setelah dia balik, baru masukin pelan-pelan tentang why. Usia prabalik itu why yang diperkuat. Kenapa? Kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa dan segala macam? Semua curhat ibu-ibu sama. Begitu memasuki usia prabalik dan balik, biasanya anak-anak udah mulai lepas. Karena sudah mulai sama teman-temannya, gak bisa lagi ditemenin sholat dan segala macam. Maka semenjak usia prabalik atau usia masih dini, selalu bilang sama anak-anak, kasih alasan-alasannya. Contoh, aku selalu bilang sama mereka, Dek, Gozi, Koko, Ayah, Cece. Abi gak bangga kalau kalian punya mobil.
Suatu hari nanti kalau kalian sudah gede, kalian punya mobil, gak usah tunjukin Abi. Kenapa? Abi sudah punya mobil. Abi gak bangga kalau kalian punya rumah. Abi juga sudah punya rumah. Bisa paham ya? Dan orang yang bukan muslim juga punya rumah dan punya mobil. Gak usah bangga. Tapi dua hal yang paling penting bagi Abi yang gak boleh kalian tinggalkan. Satu sholat, dua Quran. Sholat, Quran. Jangan tinggalin dan benar-benar perhatiin. Jangan main-main. Kalian punya waktu 24 jam main. Tapi jangan main-main soalan sholat, jangan main-main soalan Quran. Kenapa? Nanti kalau Abi sudah berada di bawah tanah, Abi gak bisa lihat rumah kalian kayak apa. Abi gak bisa numpang mobil kalian kayak apa. Dan Abi gak akan bisa rasain harta kalian. Abi juga gak tahu kehidupan kalian dan gak mau tahu. Tapi yang bisa ngasih Abi ketenangan kalau kalian gak ninggalin Quran dan sholat. Itu membekas pada mereka. Sampai ketika masih kecil. Nah maka kasih tahu mereka hal-hal yang kayak itu. Kita ini bisa begini karena kita tuh kemudian bersyukur, kita bisa jadi begini. Syukurnya pada Allah salah satu dengan sholat. Kalau misalnya contoh kita kasih mereka makanan, mereka dibiasain makasih ya Abi, makasih ya Umi, makasih kepada Allah lebih penting daripada makasih pada Abi dan Umi. Nah makasih kita yang paling rendah adalah dengan sholat. Makanya kan ketika ada kenikmatan apa yang Allah sampaikan? Sholat. Ada kenikmatan? Sholat. Ada kenikmatan? Sholat. Kenapa kenikmatan itu selalu diasosiasikan dengan sholat? Karena kenikmatan tidak ada cara yang lebih baik untuk meresponsnya kecuali dengan syukur. Dan syukur yang terbesar salah satunya dengan cara sholat. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Nah maka ini adalah salah satu kita harus coba untuk sampai pada anak-anak kita. Itu kalau para balik coba dengan what saja dulu dan how dulu. Nanti kalau mereka sudah balik pelan-pelan mereka dikasih tahu tentang why. Nah itulah pentingnya berjamaah. Makanya contoh kayak gini ya, kalau 1-2 anak di The Latinos ngaji, itu aneh. Dia kayak dianggap orang tua. Dan orang-orang tuanya juga nggak memberikan vibes bahwa mereka tuh harus ngaji. Tapi coba seluruh jamaah ini bersepakat. Kita jamaah The Latinos nih, kita coba yuk di perumahan kita, anak-anak tuh dibiasain untuk ngaji. Jadi orang-orang lihat udah biasa, kayak orang-orang Minang, ba'da maghrib pasti pergi ke surau. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Dan itu kebiasaan baik. Zaman sekarang ba'da maghrib ada orang pergi ke surau. Enggak banyak. Nah coba hidupkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini. Minimal bapak ibunya dulu koalisi, baru anak-anaknya nanti bisa diajak koalisi. Jadi kira-kira begitu ya. Itu untuk anak-anak. Aku gak bisa ngasih banyak karena anakku juga masih kecil-kecil. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.